Halo Sobat Pintar, saya Febrianto dari SMP Negeri 255 Jakarta, mengampu bidang studi matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai gradien. Tahukah kalian apa itu gradien? Dan apa fungsinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita bahas. Di sini ada dua tangga A dan tangga B. Menurut kalian, manakah tangga yang lebih aman dinaiki? A atau B? Ya, kita semua setuju bahwa tangga yang dinaiki adalah tangga A. Karena ternyata tangga A memiliki kemiringan lebih rendah dibandingkan tangga B. Nah, tahukah kalian bahwa terdapat aturan kemiringan suatu jalan atau lintasan? Yang pertama, kemiringan jalan untuk pengguna kursi roda tidak lebih dari 0,15. Yang kedua, kemiringan tempat parkir tidak lebih dari 0,25. Yang ketiga, kemiringan tangga suatu bangunan tidak lebih dari 0,875. Dan yang terakhir, kemiringan trotoar bagi pejalan kaki tidak lebih dari 0,325. Menurut kalian, apa sih manfaat aturan ini? Ya, aturan ini dibuat untuk memastikan keamanan pengguna jalan atau lintasan. Penting kan belajar gradien? Mari kita bahas. Gradien. Gradien adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara dua komponen, yaitu komponen Y dengan komponen X. Nah, maka dapat kita tuliskan gradien atau M sama dengan KY per KX. Komponen Y dibagi komponen X. Di sini kita lihat terdapat suatu garis A. Maka kita harus paham dulu perubahan atau pergeseran dari komponen X dan komponen Y. Pada sistem koordinat, kita sudah mempelajari bahwa setiap pergerakan ke kanan pada komponen X bernilai positif, ke kiri pada komponen X bernilai negatif. Begitu juga untuk komponen Y. Ke atas pada komponen Y bernilai positif, dan ke bawah pada komponen Y bernilai negatif. Maka, dapat kita tentukan nilai komponen X-nya adalah 1, 2, 3, 4. Maka nilai komponen X bergeser ke kanan 4 kali. Nilai komponen X-nya menjadi positif 4. Komponen Y, 1, 2, 3, 4, 5. Maka nilai komponen Y-nya adalah positif 5. Dengan demikian, gradien garis A atau kemiringan garis A dapat kita tuliskan KY per KX sama dengan 5 per 4. Selain itu, jika diketahui dua titik pada suatu koordinat kartesius, kita dapat menentukan gradiennya, yaitu dengan cara M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Contoh soal pertama. Tentukan gradien garis berikut. Oke, di sini kita ada 3 garis. Maka, tentukan terlebih dahulu nilai dari komponen X dan komponen Y-nya. Oke, yang pertama, bergeser ke kanan 7 kali. Maka, nilai komponen X-nya sama dengan 7. Nah, komponen Y-nya ke atas 2 kali, maka nilai komponen Y sama dengan 2. Dengan demikian, gradiennya sama dengan KY per KX. Sama dengan 2 per 7. Garis kedua. Dengan cara yang sama, kita tentukan pergeseran komponen X-nya. 1, 2, 3. Maka nilai komponen X-nya sama dengan positif 3. Untuk komponen Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilai komponen Y-nya sama dengan 6. Dengan demikian, gradiennya sama dengan KY per KX, yaitu 6 per 3 sama dengan 2. Garis yang terakhir. Perhatikan bahwa pergeseran X-nya itu ke kiri. Ya, jika ke kiri, maka nilainya negatif. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nilai komponen X-nya sama dengan negatif 7. Untuk nilai komponen Y-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nilai komponen Y-nya sama dengan 5. Dengan demikian, gradiennya menjadi KY per KX sama dengan 5 per min 7. Sama dengan negatif 5 per 7. Oke,
Contoh selanjutnya, gradien juga bisa ditentukan jika diketahui dua titik yang dilalui. Jika ada dua titik A 2,3 dan 6,8 dan yang B minus 4,5 dan minus 1,3. Kita tentukan gradiennya dengan menentukan dulu mana yang menjadi X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, di sini kita tuliskan 2 menjadi X1, Y1 3, X2 6, Y2 8. Maka gradiennya menjadi Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Y2-nya 8. 8 dikurang 3 per 6 dikurang 2. Maka gradiennya 5/4. Mudah bukan? Oke, kita coba untuk soal yang kedua. Nah, di sini kita tentukan. Ternyata X1-nya min 4, Y1-nya 5. X2-nya min 1, Y2-nya 3. Maka gradiennya menjadi Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Oke, maka hasilnya menjadi 3 dikurang 5 per min 1. Nah, kenapa dia berubah menjadi positif? Karena negatif dikali negatif. Hasilnya apa? Positif. Maka dia menjadi positif 4. Sama dengan min 2 per 3 sama dengan hasilnya min 2 per 3. Oke. Selanjutnya. Gradien persamaan garis lurus. Nah, kita perlu ingat adik-adik bahwa bentuk umum persamaan garis lurus ada dua. Yaitu AX plus BX plus C sama dengan 0 atau Y sama dengan MX plus C. Di mana M adalah gradien. M itu juga adalah koefisien X. Nah, ada tips yang perlu kalian ingat agar kalian dapat mudah menentukan gradien dari suatu persamaan garis. Nah, jika kita mengetahui suatu persamaan garis dengan bentuk Y sama dengan MX plus C, maka angka di depan X adalah gradien. Namun, jika dalam bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, kita dapat merubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Dengan menjadikan koefisien Y-nya sama dengan 1. Oke, agar lebih memahami konsep tadi, mari kita coba menentukan gradien dari garis-garis berikut. A. 5Y sama dengan 3X plus 4. B. 3X min 7Y sama dengan 2. Dan yang C. 2X plus 3Y min 4 sama dengan 0. Oke, kita kerjakan dulu yang A. Ingat tipsnya ya, ubah menjadi Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini 5Y sama dengan 3X plus 4. Dia belum menjadi Y sama dengan MX plus C. Maka, kita ubah terlebih dahulu dengan membagi semua sukunya dengan 5. Sehingga didapat Y sama dengan 3 per 5X ditambah 4 per 5. Maka gradiennya jadi berapa? Ya, betul. Gradiennya menjadi M sama dengan 3 per 5. Koefisiennya X. Selanjutnya yang B. 3X min 7Y sama dengan 2. Nah, di sini Y-nya belum berada pada ruas sendiri. Masih bergabung dengan X. Maka 3X-nya kita pindahkan. Positif menjadi min 3X. Min 7Y sama dengan min 3X ditambah 2. Maka dengan cara yang sama seperti tadi, Y sama dengan min 3 per min 7 X ditambah 2 per min 7. Maka gradiennya adalah 3 per 7. Next, 2X plus 3Y min 4 sama dengan 0. Nah, di sini bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0. Kita ubah menjadi Y sama dengan MX plus C. Maka kita dapatkan 3Y sama dengan min 2X plus 4. Dengan cara yang sama, Y sama dengan min 2 per 3, X ditambah 4 per 3. M sama dengan min 2 per 3. Oke, mudah bukan untuk menentukan sebuah gradien dari suatu persamaan garis lurus? Yang penting kita tahu bahwa ubah menjadi Y sama dengan MX plus C. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.